Nah, maka pertanyaannya, harus kita apakan Al-Quran ini? Ini dia. Nah, satu, Quran didengarkan. Ini PR-nya kita. Tugas untuk Quran. Quran didengarkan. Di surat 7 ayat 204. Kata Allah, ketika Quran dibacakan, maka duduk diam dan dengarkanlah, kata Allah, agar kamu mendapatkan rahmat ketika mendengarkan Al-Quran. Mana contoh buktinya? Sebagaimana ketika Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah. Ketika jalan ke rumah Rasulullah berpapasan dengan orang lain. Orang itu bilang, ente membunuh Rasulullah, adek ente sendiri aja udah masuk Islam gitu loh. Begitu dia keselnya, datang lo ke rumah adeknya, didapatkan adeknya lagi sama suaminya atau adek iparnya, ditanya itu udah masuk Islam ya, gitu loh. Akhirnya dibilang, kau bunuh aku pun tak apa-apa, yang penting aku tak merubah keimananku. Begitulah kata Umar. Akhirnya nampak di lantai itu ada secari kertas, secari daun yang sudah bertuliskan Quran, lebih tepatnya bertuliskan surat Toha. Lalu ketika Umar membaca surat Toha itu, Toha surat ke-20 ya, begitu Umar membaca Toha, lalu dilanjutkan ayat keduanya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran ini kepadamu Muhammad agar kau menjadi susah. Itu yang membuat Umar langsung gemetaran meletakkan pedangnya di puncak maksiat seseorang. Ketika Quran dikumandangkan, didengarkan, maka itu bisa berubah menjadi puncak keimanan. Begitulah dia. Maka apa PR nomor satu? Pastikanlah di rumah-rumah kita, di kamar kita, ruang kerja kita, murotal dikumandangkan. Putar handphone, pakai speaker Quran. Banyak tuh, tanya Kak Siti atau fasilitatornya speaker Quran. Mereka qadarullah ada teman-teman di Akrom yang punya speaker Quran. Begitu dia. Yang kedua, Quran itu dibaca. Nah, Quran dibaca. Surah berapa? Surah Al-Baqarah ayat 121. Di mana Allah berfirman, ya kan? Dan orang-orang, kata Allah, yang telah kami beri kitab, ya kan? Coba buka, sambil buka Al-Qurannya, kawan-kawan standby Qurannya ya, biar enak. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab. Nah, kita lihat nih. Page. Nah, coba kita lihat polanya. Ya kan, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan semestinya. Haqqo tilawati. Ulaika yu'minu nabi, mereka itu yang beriman kepadanya. Artinya, ayah bunda rahmati Allah, kalau orang yang diberi kitab baca dengan semestinya atau baca Quran dengan benar, maka mereka disebut orang beriman, kata Allah. Lalu, di ayat tersebut diterangkan, dan barang siapa yang ingkar, wa may yakfur bihi, yang ingkar kepadanya, faulaika humul khasirun, dia orang merugi. Berarti lawan daripada iman yaitu ingkar atau kafir. Maka hadiahnya rugi. Baca Quran dengan benar disebut beriman sama Allah. Lawan dari iman ingkar, maka ada titik-titik di sini. Nah, maka kalau orang ingkar berarti baca Qurannya benar atau salah? Salah. Nah, salah. Lalu kalau orang ingkar merugi, orang benar berarti baca Qurannya apa lawan rugi? Beruntung. Nah, inilah yang kita sebut. Oh, tadi balik kata, kita butuh keburu nyata. Dengan cara memperbaiki bacaan dengan benar, kita berkesempatan dapat fasilitas beruntung, ayah bunda. Itu rumusnya. Maka semangatlah di sini. Kalau ini buat PR lagi. Oh, di sini belajar tahsir, cari guru tahsir. Itu dia. Oke. Yang ketiga, setelah dibaca maka Quran dipahami. Wala yatarunal Quran,
surah 47 ayat 24 dan surah 4 ayat 83. Kenapa Quran tidak dipahami? Nah, itu kenapa Quran yang kita sebarkan, Quran program di menghafal itu mudah, Qurannya itu terjemah perkata biar kita bisa memahami. Yang keempat, Quran itu diamalkan, dipraktekkan. Karena kesempurnaan Quran itu diamalkan. Waktu diuji dengan Allah berupa kejadian. Lagi tidak punya uang, ya kan? Harusnya uangnya disimpan. Tapi tiba-tiba uang 1 juta untuk bayar kontrakan, uang 1 juta untuk beli beras, uang 1 juta sisa 10 hari hidup untuk misalkan kebutuhan. Tiba-tiba sudah kita telepon tuh 1.000 karena keluar anaknya atau orang tuanya sakit dan butuh dibayar agar bisa beli obat. Kalau pakai dimensi akal kita akan bilang, waduh tidak bisa nih, saya tidak punya duitnya. Tapi Quran mengajarkan, wahai ayah bunda rahmati Allah, liyum fikzu saati min saati, ya kan, berinfaklah dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahkan sejarah mencatat di surah Al-Hasr ayat ke-9, ya kan, di surah Al-Hasr ayat ke-9 kata Allah ketika mari kita lihat, ya kan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qabli yuhibbuna man hazara ilaihi wa la yajiduna fi suduri hajatan mimma utu ala qanatihim walau khasasa walau ana bihi khasasa wa may yuqadsihi fa ulai muflihun. Nah, ya, coba lihat Quran cara mengajarkan orang-orang Ansor menempati kota Madinah telah beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Mereka mencintai yang hijrah ke tempat mereka. Jadi ini orang-orang Madinah, kedatangan orang-orang pindah dari Mekah. Mereka cinta banget dengan mereka datang ke kota mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Jadi mereka tuh tak iri, tak dengki ketika orang Muhajirin dapat kebaikan. Bahkan yang luar biasa, mereka mengutamakan orang Muhajirin, yaitu mengutamakan tamunya atas dirinya sendiri. Meskipun mereka juga memerlukan, padahal mereka sendiri butuh. Dan siapa yang jadi diri kepikiran, itulah orang-orang beruntung. Sejarahnya adalah ada keluarga kecil yang berharap, sahabat Rasulullah di Madinah, yang berharap punya kehidupan, dapat rezeki lebih baik, berharap kaya raya. Itulah keluarga ini. Ketika kedatangan orang Muhajirin, lalu Rasulullah memerintahkan ke keluarga ini, tolong jamu nih si pulang ke rumah ente, kasih makan, kata Rasulullah. Lalu orang Muhajirin ini bilang, tanpa membantah, karena Rasulullah memerintahkan sabina wa atokna. Akhirnya ternyata di rumahnya cuma sisa 1 porsi makan untuk dia pun untuk bisa bertiga. Ini orang miskin, orang susah. Tapi Rasulullah malah perintahkan ke jamu orang Muhajirin. Datanglah Muhajirin itu supaya bersiasat makanan ini kelihatan cukup. Sang suami pura-pura betulkan lampu. Jadi makanlah 2, suami istri sama anak ini, suami istri sama tamu ini di gelap gulita. Piringnya ada 3, tapi porsi makanannya ada 1. Dikasihkanlah kepada tamu Muhajirin tadi, seolah-olah ada bunyi kotak, kelontok, ada bunyi piring, ya kan? Jadi tamunya pikir tuan rumah juga. Akhirnya malam itu selesai, tamunya kenyang, tuan rumah kelaparan. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Sampailah keesokan harinya, ketika 2 orang ini berjumpa sama Rasulullah, senyum, dan Rasulullah mengatakan, selamat saudaraku. Kenapa Rasulullah? Allah bangga dan Allah tersenyum melihat keputusanmu tadi malam menjamu saudaramu. Maka insya Allah akan ada kado dari Allah. Allah merahmati kehidupanmu. Benar, dari kejadian itu suami istri ini menjadi orang kaya. Dikayakan Allah dari usaha dan perniagaannya. Sesuai janji Allah, faulaika humul muflihun. Nah, begitulah Quran itu diamalkan. Nah, oke. Dan yang terakhir, Quran itu diajarkan. Nah, begitu ya.
Surah berapa? Surah 41 ayat 33, surah 3 ayat 104, surah apa namanya? Al-Hasr, surah 103 ayat 3. Artinya saling menasehati. Kan nasihati wa tawassaw bil haq, mengingatkan dalam kebenaran. Tak ada kebenaran yang 100. Kalau hanya perkataan ulama, perkataan ustaz, itu masih ada teori relativitas. Ada setiap orang punya single angle yang beda-beda. Tapi kalau perkataan Quran itu 100% benar, Bapak Ibu sekalian. Maka 5 inilah tugas pekerjaan setiap manusia dengan Al-Quran. 1 apa? Didengarkan. 2, dibaca. 3, dipahami. 4, diamalkan. 5, diajarkan. Nah, maka ini kita. Ini perjalanan buat balik jumpa sama Allah. Ya kan? Disinilah ada surga yang menanti. Nah, supaya kita sampai pada posisi, maka ada 6.236 SKS. Nah, paling gampang gitu. Kan orang kalau mau lulus kuliah ikuti SKS. Ini ada 6.236 SKS yang harus kita lewati agar kita sampai ke surganya Allah. Nah, maka agar bisa memahamkan setiap manusia, untuk mudah memahami Quran, kita buatlah metode yang namanya, bukan buat ya, ini bahasa marketing aja. Menghafal itu mudah. Kenapa kudu menghafal? Biar ketika kita dalam perjalanan ya kan, orang yang menghafal Quran bisa diizinkan Allah, diberi kesempatan untuk menyelamatkan 10 anggota keluarganya meskipun dia sudah masuk neraka, untuk masuk ke surganya Allah. Nah, maka dalam rangka mimpi besar kita, ayah bunda rahmati Allah, ya kan, mimpi besar kita, lahirlah sebuah visi besar namanya SIDAQ, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ada 229 juta umat Islam, tapi parahnya 65% tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Inilah yang menjadi sumber masalah. Kenapa banyak orang bermasalah? Karena orang tidak paham riba. Kenapa tidak paham riba? Baca Quran aja nggak bisa. Kenapa hari ini total orang yang terjerat atau terdaftar pinjol 70 juta, angkanya terus bertambah. Kalau dia tahu riba, tidak mungkin dia mau ikutan pinjol, itulah dia. Itu satu. Kenapa aborsi makin banyak? Karena dia tidak tahu bab membunuh dan bab tentang zina. Kenapa tidak tahu zina dan membunuh itu dosa? Karena dia tidak tahu Quran, tidak paham Al-Quran. Itu persoalannya. Bahkan, ya kan, zakat yang jelas-jelas diperintahkan Allah. Data mencatat penduduk Indonesia baru 21,7% yang membayar zakat. Jadi wajar, terlalu banyak alasan untuk melaknat kehidupan kita, kawan-kawan. Nah, sudahlah, kita ini generasi salah ya. Nah, jangan sampai anak cucu kita mengulang sejarah kesalahan dan kebodohan kita. Maka daripada itu kita lahirlah namanya SIDAQ. Tapi nggak di Hamburg. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran mencetak 10% orang-orang hamilul Quran. Berarti kurang lebih 23 juta yang mau kita cetak. Biar apa? Kalau suatu hari kiamat nanti, ya kan, kalau ada 23 juta aja orang-orang yang mau berjuang dengan Quran, maka kita tanda kutip bisa negosiasi sama Allah, menyelamatkan satu Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar. Pertanyaan saya silakan. Mau nggak jadi bagian 23 juta hamil Quran? Dalam rangka memperjuangkan Quran. Oke. Apa yang mau kita
Apa yang mau kita kerjakan? Kita akan bangun 114 kawasan. Si Babang tadi katanya 14 surah. Bangun kurang lebih namanya 6.236 rumah Quran. Rumah Quran yang 3.700 penghafal Quran, maka akan ada 23 juta ambil Quran. Setiap kawasan ada 55 RQ per kawasan. Nah, seginilah misinya. Ayo ayah bunda ambil bagian ini. Mau punya tanah 2 hektar, bangun kawasan. Punya rumah, jadikan rumah Quran. Ya kan? 3.700 kan rumah kecil Ustaz. Gimana bisa nyambung 3.700? Kan bisa online kayak di sini. Nah, yang offline-nya mungkin 20-30 orang. Tapi 30 orang ini yang dicetak adalah penghafal Quran, guru ngaji Quran. 30 ini masing-masing mengajar 100 orang. Ya kan? Atau mengajar 10 orang, 100 orang, jadilah 3.000 orang yang belajar. Yang penting ada 3.000 data yang menghafal Quran. Ini yang mau saya ajak buat keluarga besar tim ini. Inilah karya yang mau kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita wafat besok. Dan ini juga semoga jadi wasilah kita untuk bisa jumpa sama Rasulullah. Karena inilah kerjaan Rasulullah. Amin. 23 juta hamilul Quran. Jadi kenapa kita mau melakukan ini? Karena banyak orang sumber dari masalah di muka bumi, sumber dari masalah di masyarakat ini. Karena 65% orang tidak bisa baca Quran. Ini sumber masalah. Jadi bukan masalah minyak goreng, tidak ada. Oh Ustaz, kenapa itu ada ibu-ibu, ya kan? Kemarin motong anaknya. Itulah kesempurnaan Quran. Ada dengar nggak berita ibu-ibu nyembelih anaknya? Dengar. Iya. Dengar. Oke. Gak usah panik, karena memang itu bagian rencana Quran. Sudah Allah ceritakan di Quran. Coba lihat. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Ada ceritanya di Quran. Betul nggak? Berarti dia dipilih oleh Allah untuk membuktikan Quran itu benar. Ustaz, itu di Lombok kok ada orang jampi-jampi untuk turunkan hujan. Ada ayatnya di Quran. Karena dia menggunakan sembahan-sembahan untuk menolongnya. Padahal sembahan-sembahan itu selain Allah itu adalah yang merugikan. Jadi begitulah kalau orang sudah memahami Quran, dia tidak akan gampang reaksioner. Kenapa? Karena semuanya sudah terpetakan dan tinggal berulang. Nah, mari kita pikirkan saja visinya. Jadi apa yang mau saya ajak? Yang punya kawasan, tetangganya punya teman, bosnya punya kawasan, temannya punya kawasan, keluarga punya tanah, silakan install kawasannya. Belum punya kawasan, punya rumah Quran, punya rumah, punya kontrakan, atau punya garasi, jadikan rumah Quran. Begitu saja cara bermainnya. Lalu apa program yang mau kita jalankan? Softwarenya itulah namanya MIM. Menghafal itu mudah. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kenapa? Karena nama menu berbanding lurus dengan doa. Artinya Allah sudah berfirman di surah Al-Qamar surat ke-54 ayat 17, 20, 22 sampai 40 ya. Ya kan? 20, 22, 32, 40 ya. 17, 22, 32, 40. Quran itu mudah dan mudah kata Allah. Nah, itulah dia. Sampai di sini nyambung? Dapat flow-nya? Oke. Lalu bagaimana caranya? Nah, buat saudara-saudara yang baru hadir. Nah, kami alhamdulillah sudah berjalan nih keluarga-keluarga kita yang alhamdulillah sudah istiqomah, sudah sampai al-fitor setiap malam. Ada yang pokoknya sehari luangin waktu 30 menit aja secara offline. Oke? Nah, secara offline. Secara online untuk belajar. Nah, maka mari saya coba ngajak ayah bunda yang baru datang. Nah, kita praktekkan di 10 menit untuk mencoba belajar menghafalkan Al-Quran. Boleh praktek? Mau? Mau. Oke.
Mau. Oh, Ustaz.